adalah benar. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami gak apa-apa Tuhan, kalau gak boleh pergi kemana-mana. Tetapi jangan sampai dalam hidup kami gak bisa datang ke rumah Tuhan. Maka hari ini ketika Tuhan masih mengizinkan kami beribadah kepadamu, kami mohon Engkau bicara kepada kami. Menyapa kami Tuhan. Sehingga kami betul-betul menyadari bahwa kehadiran-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Bahwa ikatan kami sebagai tubuh Kristus tidak dibatasi oleh pertemuan fisik atau tidak adanya pertemuan fisik. Tapi biarlah di dalam masa ini pun kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami sungguh-sungguh disapa oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh didorong hati kami untuk kami boleh mengasihi tubuh Kristus. Boleh berbagian bagi pekerjaan Injil di dunia ini. Saat ini kami mau baca firman-Mu dan kami mau merenungkannya bersama-sama. Tuhan, kami mohon Roh-Mu hadir dan bekerja. Sehingga hati yang lemah boleh dikuatkan, hati yang berbeban berat diberi kelepasan, hati yang berdosa dipertobatkan, hati yang bengkok diluruskan, hati yang sudah mulai undur ditarik kembali melekat pada Tuhan. Iman kami dikuatkan, kasih kami dibangkitkan. Kami mau cinta Tuhan, kami mau kenal Tuhan dengan benar. Tuhan, berbicaralah kepada kami hari ini, kami semua siap mendengar. Jangan biarkan keterbatasan kami, keterbatasan teknologi, keterbatasan jarak membuat kami tidak bisa mendengar suara-Mu. Tetapi biar Engkau bicara kepada kami Tuhan, sesuai kehendak-Mu, sesuai kebutuhan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Saudara, setiap kali saya menyapa saudara dari mimbar ini sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, hati saya itu sangat bersuka cita. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu pelihara kita sepanjang minggu. Dan di hari Minggu saudara, Tuhan itu menghimpun kita beribadah sama-sama saudara sebagai satu keluarga. Saudara, hari ini hari yang tidak biasa bagi semua kita ya. Bagi saya juga tidak biasa saudara. Kita tidak tatap muka di gereja, tapi kita beribadah bersama-sama di rumah melalui akses internet. Saudara, mari kita belajar menyadari. Menyadari apa saudara? Menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi tempat dan waktu. Ikatan kita saudara sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus, itu juga tidak dibatasi kita tatap muka atau tidak tatap muka saudara. Saudara, hari-hari ini berita dan keadaan mungkin membuat kita takut dan khawatir. Tapi saya kira ini saatnya bagi kita gereja Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, lebih menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari surat 2 Petrus. Surat Petrus yang kedua, saudara, ayat yang pertama sampai ke-11. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-11. Surat teks ini bicara mengenai esensi atau inti hidup Kristen. Apa itu saudara? Inti hidup Kristen adalah kita menerima anugerah Tuhan yang memperbaharui hidup kita. Dan kemudian kita berjuang saudara menghidupi kehidupan baru yang Allah berikan. Nah, inilah inti Injil saudara. Inti Injil apa? Kita menerima anugerah keselamatan kemudian mengerjakan keselamatan. Allah memperbaharui kita.
hidup baru, jadi manusia baru. Nah, kemudian kita berjuang hidup sebagai manusia baru. Ya, saudara mungkin pikir, ini tema udah sering sekali kita udah tahu ya, ini tema yang pasaran dan temanya itu terus, tidak sesuai dengan isu virus corona, saudara. Saudara jujur ya, waktu persiapan firman Tuhan ini, saudara, saya sempat berpikir untuk mengganti, saudara, topik bahasan kita. Supaya apa? Supaya lebih relevan dengan isu virus corona, ya. Bisa bicara tentang apa? Tentang ketakutan, tentang penderitaan, tentang kekhawatiran iman kepada Tuhan, begitu ya. Itu mungkin lebih cocok untuk jemaat. Tapi saudara bersyukur ya, waktu persiapan Tuhan itu ingatkan saya, tidak ada berita yang lebih cocok untuk disampaikan dalam keadaan apapun selain berita Injil. Gak ada berita yang lebih cocok untuk kita dengar hari ini, saudara. Dan dalam keadaan apapun selain berita Injil. Saudara, karena begitu kaya dan dalamnya firman Tuhan, tapi waktu kita begitu terbatas. Saudara, maka saya membagi pembelajaran kita terhadap teks ini itu ke dalam 2 khotbah yang berbeda. Ya, pada hari ini kita akan fokus membahas ayat 1-4. Itu tentang panggilan Allah kepada kita, tentang apa yang Allah kerjakan ketika Ia memanggil kita. Ya, tentang pengenalan akan Allah, dan kemudian di dalam khotbah yang berikutnya nanti saya akan membahas tentang panggilan hidup kita, saudara. Panggilan hidup kita untuk bertumbuh sebagai orang percaya, ayat 5-11. Ya, jadi hari ini kita belajar ayat 1-4. Nanti di dalam kesempatan khotbah yang berikutnya saya akan bahas ayat yang ke-5-11. Saudara, untuk dapat gambaran yang penuh, mari kita baca 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 1-11. Saya bacakan bagi saudara-saudara 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-11. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, atau segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, semua karakter tadi, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Judul perenungan kita pada hari ini adalah Rahasia Panggilan Ilahi. Rahasia Panggilan Ilahi. Saudara, ada guru sekolah minggu kelas kecil, sebut saja namanya Ibu Nin, yang bukan Leonadi. Saudara, selama beberapa minggu terakhir itu mengajarkan murid-muridnya mengenai karakter Allah, sifat-sifat Allah. Setelah mengajar beberapa minggu seri itu, Lause ini kemudian ingin tahu murid-muridnya itu paham apa tentang Allah. Nah, karena murid sekolah minggu kelas kecil itu belum bisa tulis esai panjang-panjang, apalagi online dan from home seperti anak-anak saudara hari ini.
Saudara, Lause ini kemudian meminta murid-muridnya itu gambar. Coba tolong kalian gambar dong. Menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Saudara, setelah beberapa menit ya, Lause itu keliling kelas. Dia melihat gambar para murid. Saudara, dia melihat murid yang pertama itu menggambar seorang kakek tua. Saudara. Badannya bungkuk, jenggotnya panjang, pakai tongkat. Lalu dia tanya sama anak itu, kenapa kamu gambar kakek tua? Anak itu bilang dengan polosnya seperti ini. Kan Lause bilang, Tuhan itu udah ada dari dulu sekali. Sebelum papa aku ada, sebelum kakek aku ada, sebelum kakek aku ada, Tuhan sudah ada. Nah, berarti Tuhan itu dia adalah orang yang udah sangat tua sekali. Oke. Lalu Lause itu pergi lagi lihat gambar murid yang lain. Sudah ada satu anak, kebetulan dia hobinya main kasti, saudara, di sekolah. Dia menggambar di kertasnya itu seperti seseorang sedang pegang bola warnanya biru dan satu tangannya lagi tuh pegang tongkat kasti, ya, dan seperti siap-siap mau pukul itu tongkat kasti, bola yang dipegang di tangannya dengan tongkatnya itu. Lalu guru itu tanya, kenapa kamu gambar itu? Lalu anak itu bilang, nah ini Lause ya, orangnya ini tuh Allah, bolanya ini adalah bumi kita. Jadi Tuhan itu sedang memegang bumi kita. Tapi Tuhan tuh lagi siap-siap, kalau kita semuanya nakal nanti bumi dipukul sama Tuhan. Oke. Lalu guru itu berkeliling lagi murid yang lain. Lihat di kertasnya murid yang lain menggambar, gak ada gambar apa-apa saudara, selain satu mata begitu besar. Jadi di satu kertas itu dia gambar mata aja begitu ya, dan bola matanya itu begitu besar, hitam kayak melotot begitu. Lalu Lausenya tanya, kenapa kamu gambar mata? Kan ada lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Mata Allah di surga melihat kita semua. Jadi kalau buat aku tuh Tuhan itu kayak mata yang di mana-mana gitu. Lause selalu ada mata Tuhan itu di mana-mana, liatin aku di kamar mandi, di kamar aku, di kelas aku, di rumah teman, semua ada mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu seperti selalu ikutin aku kemana-mana, aku jadi tidak bisa bebas. Aku rasanya aku pengen colok mata ini. Saudara, Allah di dalam konsep anak ini digambarkan sebagai pribadi yang bisa bergen dengan kesalahan umatnya. Saudara, menurut saudara, dari 4 cerita tadi, mana yang pemahamannya paling benar tentang Allah atau paling mendekati tentang Allah? Gak ada ya. Mereka masing-masing memahami Allah dengan terbatas dan tidak utuh. Saudara, terlepas dari pemahaman dan keterbatasan anak-anak ini, saudara, cerita ini mau menunjukkan kepada kita satu hal. Sadar atau tidak, saudara, setiap kita itu punya pemikiran, ya, atau gambaran kita sendiri tentang Allah. Ya. Gambaran itu adalah apa yang kita percaya tentang Allah. Allah itu seperti apa bagi kita. Ya. Nah, saudara, gambaran tentang Allah ini itu yang menentukan, saudara. Bagaimana kita ngomong kepada Allah, bagaimana kita berelasi kepada Allah, bagaimana kita melayani Allah, bahkan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Saudara, mungkin sebagian kita sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama ke gereja belajar tentang doktrin Allah, sifat-sifat Allah ya. Kita tahu Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa dan seterusnya, saudara. Tetapi saudara, belum tentu. Kebenaran-kebenaran itu kita percaya melekat di dalam hati dan pikiran kita, belum tentu. Bisa jadi ya, ini kebenaran itu satu hal ya. Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu Maha Kasih. Kita tahu itu. Tapi gambaran yang kita percaya tentang Allah, itu bisa jadi lain. Kalau ada orang yang merasa Allah itu adalah pribadi yang selalu memberi setiap kali dia meminta, ya, dia minta apapun Tuhan kasih. Nah, maka itu kita tahu isi doanya saudara semua adalah minta-minta. Bahkan kalau Tuhan gak kasih dia bisa marah. Kenapa kok Tuhan gak kasih? Kan saya udah minta. Kalau ada orang yang berpikir bahwa Allah itu
pribadi yang sangat tua seperti anak tadi, saudara, yang tidak mengerti konsep kekekalan. Allah itu kayak kakek tua begitu ya. Maka Allah itu digambarkan sebagai apa? Jadi sebagai orang yang sudah loyo, saudara, nggak terlalu punya kekuatan. Jadi jangankan bilang bergantung pada Tuhan, orang Tuhannya udah tua, bisa tolong apa? Tuhannya nggak kayak Superman, ya kalau dalam keterbatasan pemikiran seperti itu. Saudara, kalau orang berpikir Allah itu sedang jaga-jaga, siap menghukum kalau kita ketahuan salah dihukum begitu, maka hidupnya itu selalu akan di dalam kecurigaan kepada Allah, kemarahan, pemberontakan, ya bahkan hidupnya penuh dengan kepalsuan, ya berbuat baik di luar tetapi ketika tidak ada yang melihat, hidupnya bisa sangat berbeda sekali. Saudara, kita lihat ya, gambaran kita tentang Allah itu mempengaruhi cara kita berelasi dengan Dia dan cara kita hidup. Saudara, maka disinilah inti perjalanan hidup Kristen. Apa? Mengenal Allah dengan benar, saudara. Mengenal Allah sebagaimana adanya Dia. Mengenal Allah sesuai Alkitab. Saudara, semua masalah di dalam hidup ini yang kita hadapi, saya kira sedikit banyak itu bersinggungan itu dengan pengenalan kita akan Allah. Kita pada hari ini diperhadapkan dengan isu virus corona ya. Saudara, kita bertanya, Tuhan, kenapa kok begitu banyak orang mati? Kenapa kok Tuhan biarkan? Nah, dengan kata lain di situ kan di balik itu ada asumsi, saudara. Asumsi apa? Macam-macam. Bisa jadi asumsi Tuhan yang sengaja bikin virus supaya orang mati. Atau asumsi, Tuhan kurang kuasa, Tuhan kurang kuat. Atau kalau Tuhan itu kuat, tapi banyak orang yang mati, berarti Dia gak sayang. Banyak asumsi, saudara. Nah, di dalam hidup ini kita berbenturan terus dengan asumsi-asumsi itu. Dan perjalanan hidup Kristen, intinya saudara itu adalah mengenal Allah sebagaimana adanya Dia. Mengenal Allah sebagaimana Dia menyatakan dirinya. Mengenal Allah dengan jernih, saudara. Pertanyaan saya, mungkin gak kita bisa mengenal Allah dengan jernih? Mungkin gak? Mungkin gak bisa mengenal Allah dengan benar? Mungkin gak, saudara? Mungkin gak bisa punya konsep tentang Allah yang utuh, yang penuh sesuai yang Alkitab katakan, tanpa terpengaruh atau tercampur pikiran kita dan hati kita, tanpa terpengaruh, tanpa tercampur dengan informasi dari dunia, cerita-cerita dari dunia, ya, konsep-konsep kesukuan. Setiap suku budaya itu punya latar belakang Allahnya sendiri-sendiri, saudara, dewanya sendiri-sendiri, saudara. Bisa gak kita mengenal Allah dengan jernih tanpa terpengaruh pengalaman hidup kita? Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan kita? Bisa gak menurut saudara? Bisa gak, saudara? Dulu saya berpikir gak bisa, saudara. Dulu saya berpikir gak bisa. Karena apa? Karena semua orang pada kenyataannya punya pemahaman tentang Allah itu yang terdistorsi, yang tidak benar. Buktinya kita kalau ada penderitaan, itu kita mesti bertanya, Tuhan kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi ke saya? Nah itu kan berarti kan sebenarnya kita kan udah prejudis sama Tuhan, saudara, betul gak? Negative thinking sama Tuhan. Kalau kita udah usaha, tidak berhasil. Nah kita bilang, kan aku udah usaha kok Tuhan gak tolong sih. Nah itu kan pemikiran-pemikiran seperti itu, saudara. Bisa gak ya ada orang yang murni mengenal Allah dengan benar? Surat Petrus yang kedua yang kita belajar pada hari ini, itu ditulis untuk orang-orang Kristen, saudara. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ayat 1 itu tadi katakan, ya, ditulis untuk siapa? Untuk mereka yang bersama-sama dengan kami para rasul memperoleh iman karena keadilan Allah. Nah, saudara, surat ini ditulis sekitar tahun 65-an. Pada waktu itu orang-orang Kristen menghadapi tantangan iman. Ada banyak, saudara, ada penderitaan, ada tekanan sosial, ada politik, ada macam-macam. Tetapi saudara, yang dibahas sama Petrus di dalam surat ini adalah dua tantangan utama, saudara. Tantangan utama apa? Ada pengajar sesat di pasal 2 dan ada pengejek-pengejek di pasal 3.
Apa itu pengajar sesat dan pengejek-pengejek, saudara? Saudara, pengajar-pengajar sesat ini atau yang di dalam pasal 2 juga bergantian dipakai guru-guru palsu. Ini mengajarkan kebenaran, tapi mereka hidup di dalam dosa, saudara. Jadi ngajarin kebenaran, tapi sikap hidupnya jauh sekali dari itu. Ya, bahkan di pasal 2 itu Petrus katakan, para pengajar sesat ini, saudara, hidupnya dipenuhi hawa nafsu, hidup di dalam percabulan, mencari keuntungan sendiri, memalsukan kebenaran, menindas orang lemah. Bahkan kalau saudara baca pasal 2 ayat 12 dan 13, saudara kalau saudara bisa lihat di Alkitab saudara, Petrus itu ngomongnya agak kasar, saudara. Orang-orang pengajar sesat ini dibilang seperti apa? Seperti hewan, seperti binatang, saudara, yang harus dimusnahkan. Dikatakan seperti kotoran, seperti noda, tidak pernah jemu berbuat dosa. Nah, ini pengajar sesat. Ya. Jadi seperti mengajarkan kebenaran, tetapi cara hidupnya itu penuh di dalam keberdosaan. Dan itu challenging ya, menantang buat umat Kristen pada waktu itu. Loh, ini gurunya kok lausenya juga hidupnya sembarangan, saudara. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang juga menjadi tantangan bagi kekristenan itu adalah pengejek-pengejek. Ya, di pasal 3. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berpikir Tuhan Yesus tuh gak bakalan datang. Tuhan Yesus tuh gak datang-datang. Tuhan Yesus itu gak tepati janjinya, saudara. Jadi karena Tuhan Yesus kan gak datang-datang, udah kita gak usah pikirin. Kita hidup di dunia ini suka-suka kita aja. Makan, minum, pesta pora, kawin, mengawin, seks bebas dan sebagainya. Tuhan ini gak peduli kita kok. Saudara, baik perhatikan ya. Baik pengajar sesat maupun para pengejek-pengejek itu. Mereka tuh punya cara hidup yang tidak benar. Akarnya apa? Memahami Allah secara salah. Memahami Allah secara keliru. Ya. Para pengajar sesat itu berpikir Allah itu, ya Allah mah whatever, bukan pribadi yang harus dihormati, saudara. Sehingga mereka bisa main-main dengan cara hidup mereka. Menikmati hidup di dalam dosa. Ya udah, mungkin Tuhan udah menyelamatkan. Ya udah, saya percaya kepada Tuhan udah. Tetapi it has nothing to do with me. Nggak ada hubungan dengan saya. Ya terserah. Tuhan itu ya Tuhan. Tapi kan hidup saya. Dan para pengejek-pengejek itu berpikir apa? Tuhan itu nggak bakalan datang. Tuhan itu nggak tepatin janji. Tuhan itu nggak peduli umatnya. Maka mereka hidup sembarangan. Kemungkinan besar ya. Ini kelompok ini pengajar sesat maupun pengejek-pengejek itu sama-sama, saudara, sebenarnya belum punya perjumpaan pribadi dengan Allah, belum punya pengenalan pribadi akan Allah. Ya, mereka hidup mungkin ya di dalam ritus keagamaan, di dalam kebiasaan saleh seperti orang-orang lain, itu moral, itu etika sosial, saudara. Tapi mungkin ya mereka secara pribadi belum betul-betul mengalami pembaruan hidup dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali, yang tadi kita belum jawab. Mungkinkah seseorang itu bisa punya pemahaman yang jernih tentang Allah? Jadi memahami Allah itu sebagaimana adanya Dia. Saudara jangan salah paham ya, di sini saya tidak bermaksud bilang kita itu harus memahami Allah sepenuhnya, nggak bisa. Ya, Allah itu tidak bisa dimasukkan, saudara, ke dalam sistem pemikiran kita, otak kita, nggak bisa. Kalau kita bisa pahami Allah 100%, dia bukan Allah. Dia ilmu, saudara. Ya, Allah itu memang pada naturnya begitu besar dan ada natur misteri juga, saudara, yang kita tidak bisa pahami dengan penuh. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Di dalam konsep kita berpikir, struktur kita berpikir, mungkinkah kita bisa punya gambaran siapa itu Allah yang jernih sebagaimana Alkitab katakan? Tadi saya jawab, dulu saya pikir apa? Gak bisa. Tapi jawabannya, saudara, Petrus yang jawab untuk kita. Ternyata jawabannya adalah bisa. Saudara, kita bisa mempunyai pengenalan yang jernih, yang murni akan Allah. Itulah inti dan panggilan hidup Kristen. Saudara, kalau kita lihat, saudara, penjelasan Rasul Petrus, kita akan tahu kenapa dia bilang kita bisa.
mengenal Allah dengan penuh, ya. Saudara, yang dimaksudkan Petrus di sini juga bukan berarti saudara dalam sekejap saudara kita bisa kenal Allah dengan sempurna, begitu enggak, saudara. Ya, tetapi Petrus maksudkan pengenalan akan Allah itu dibangun, saudara. Ya, dibangun, ya. Semakin hari kita semakin paham Allah itu seperti apa, sebagaimana yang Dia nyatakan. Saudara, pengenalan ini kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa mungkin? Karena Allah sendiri yang mengerjakannya. Karena Allah sendiri yang melakukannya di dalam kita. Kalau dari diri kita, ya mungkin kita gak bisa, ya. Tapi karena Allah berkarya, ketika Dia menyelamatkan kita, memperbarui kita, nah di situ kita jadi bisa. Saudara, di ayat 1, Petrus itu katakan, mari lihat Alkitab saudara, ayat yang pertama. Saya akan mengajak saudara melihat ayat yang pertama sampai ke-4. Ayat pertama saudara, Petrus mengatakan bahwa orang Kristen termasuk kita, itu adalah bersama-sama dengan Petrus, saudara, memperoleh iman. Perhatikan, memperoleh iman. Karena apa? Karena keadilan Allah. Keadilan Allah maksudnya apa? Keadilan Allah pada dirinya sendiri. Saudara, karena Allah itu adalah Allah yang adil, Dia tidak bisa tutup mata sama dosa. Gak bisa, Dia harus hukum dosa. Tapi karena Dia juga adalah kasih, dan kasihnya itu enggak berarti kemudian Dia jadi tidak adil, dia jadi gampang, saudara. Enggak, saudara. Tapi karena Dia adil, Dia mengorbankan dirinya, ya, supaya apa? Supaya kita bisa beroleh iman di dalam Dia. Nah, ini perhatikan, banyak orang Kristen itu suka berkata begini, kalau saya dipilih dan yang lain enggak. Kok yang lain enggak? Tuhan gak adil, pilih-pilih. Keliru, saudara. Kalau Petrus bilang itu terbalik. Justru karena Allah adil, Dia berkorban, makanya kita dipilih. Saudara, Allah itu di dalam keadilannya membayarkan hutang dosa dan kemudian menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan kita, memberikan hidup yang kekal. Bukan hanya itu, saudara. Ayat 3, perhatikan, itu menunjukkan kepada kita apa yang Allah kerjakan pada waktu Dia memanggil dan memilih kita. Jadi ketika Allah menyelamatkan itu apa yang Allah kerjakan? Ayat 3 berikan begini. Allah mengaruniakan kepada kita, apa? Apa yang dikaruniakan, saudara? Segala sesuatu yang berguna. Atau segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Jadi Allah itu memberi segala kemampuan, kuasa yang kita perlukan. Supaya apa? Supaya kita bisa kenal Dia dan hidup benar. Nah, saudara, ini seperti guru yang bukan cuma kasih soal, saudara, bukan. Tetapi juga kasih cara untuk mengerjakannya dan menuntun mengerjakannya. Ya, saudara, ini seperti ayah yang bukan hanya kasih modal, plek begitu ya, terserah kamu mau rugi atau untung. Tetapi juga diajarkan anaknya cara membangun bisnis, bahkan ditemenin, saudara. Cara membangun bisnis sampai anaknya itu bisa settle. Jadi diberikan segala yang dibutuhkan untuk anaknya itu bisa menjalani kehidupan baru itu. Nah, ini yang Allah lakukan. Memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan untuk hidup baru, untuk kenal Dia, untuk hidup saleh. Saudara, bukan hanya itu saja, di ayat 4, mari perhatikan, ayat 4 katakan, Allah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Untuk apa? Ini janji ini suka disalahpahami ya. Orang bilang janji Tuhan itu janji berkat, janji kelimpahan, buka toko baru gitu ya, bebas dari sakit. Saudara, janji Tuhan yang utama bukan itu. Janji Tuhan adalah janji penyertaan, janji pemeliharaan, janji Dia akan datang kembali, saudara. Untuk apa janji-janji yang sangat besar? Untuk dua hal, saudara. Untuk dua hal, perhatikan. Yang pertama, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, atau dalam terjemahan ESV itu supaya kita menjadi partaker of the divine nature, ya,
Maksudnya apa? Mengambil bagian natur Tuhan, sharing natur sama Tuhan. Tuhan itu kasih janji keselamatan, janji pemeliharaan, janji hidup kekal. Supaya kita apa? Bisa sharing natur sama dia, saudara. Jadi satu natur ilahi. Nah makanya ini saya sebut rahasia panggilan apa? Panggilan ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan itu untuk apa? Ya. Yang pertama tadi supaya kita bisa mengambil bagian dalam natur ilahi. Yang kedua, supaya kita bisa luput dari apa? Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Atau dalam terjemahan lain ya, saya terjemahkan literal, supaya kita dibebaskan dari natur dunia yang sudah terkorupsi oleh hawa nafsu dosa. Saudara, mari renungkan kebenaran mendalam ini, kita cerna pelan-pelan. Saudara, Tuhan itu memanggil kita bukan cuma untuk kenal dia, bersekutu dengan dia, bukan hanya untuk rajin ke gereja, rajin pelayanan, bukan. Tapi Tuhan memanggil dan memilih engkau dan saya itu untuk mengaruniakan semua yang kita perlu supaya kita bisa kenal dia. Bahkan Tuhan juga ubah natur kita, saudara. Natur kita yang tadinya natur dosa itu diubah jadi apa? Jadi natur ilahi, jadi natur yang baru, natur yang bisa nggak berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa, saudara. Nah inilah makanya kita dikatakan lahir baru, itu maksudnya itu. Lahir natur yang baru. Yang lamanya udah mati. Yang baru itu lahir. Ya. Dan dalam bagian firman Tuhan yang lain, orang-orang Kristen itu dikatakan dilahirkan dari benih ilahi. Maksudnya apa? Sharing natur sama Tuhan, ya, kemanusiaan kita yang bobrok dan berdosa itu sudah mati bersama Yesus di kayu salib. Ya, dan ketika kita dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, ya, itu kita punya natur baru, saudara. Makanya ini kebenaran yang sangat indah, berita anugerah tadi kita katakan apa? Nggak akan ada yang dapat apa? Memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena natur ilahi itu sudah Dia berikan, mengubah hidup kita. Saudara, kalau dulu di luar Tuhan, kita itu kan memang gak bisa lepas dari dosa ya. Gak bisa. Mau memilih yang benar itu gak bisa. Saudara pasti akan jatuh bangun di dalam dosa, terikat, diperbudak. Nah, itu memang begitu. Orang yang di luar Tuhan. Tapi kalau sekarang saudara perhatikan, naturnya udah diubah. Jadi orang Kristen sejati, nah ini perhatikan, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu pikirannya, desire-nya, keinginannya, gairahnya, ya, arah hatinya, arah hidupnya udah lain. Udah nggak bisa suka dosa. Sukanya Tuhan sekarang, sukanya hal-hal yang benar. Yang kata Paulus itu semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, itu yang disuka. Yang dosa itu kejijian, sampah itu. Hidup Kristen. Saudara, jadi kita dalam pemahaman ini melihat Allah dari perspektif yang lebih dalam. Bahwa Allah itu bukan hanya pribadi yang memberikan kita seperangkat aturan. Nah ini, kamu harus hidup benar. Kekristenan itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Enggak, bukan itu. Tetapi kita melihat Allah sendiri yang mengerjakan, ya, divine transformation itu, perubahan ilahi itu Allah yang kerjakan, saudara, di dalam kita. Allah yang ubah, ibaratnya dalamnya, saudara, diubah, mesinnya diubah, saudara. Jadi arah hidup kita semua lain sekali. Dan ini, saudara, berdampak juga, pemahaman ini seharusnya berdampak juga cara kita memandang diri kita. Keliru sekali kalau ada orang Kristen itu yang ngomong begini. Ah, saya mah kalau jatuh ke dalam dosa ya namanya juga manusia berdosa. Udah naturnya berbuat dosa. Keliru. Karena apa? Kalau udah di dalam Tuhan, naturnya itu natur apa?
Natur ilahi, saudara, bukan natur dosa. Tapi kan kita suka excuse begitu ya. Jatuh ke dosa. Ya natur lah, namanya juga masih manusia. Keliru saudara, keliru sekali. Itu pemahaman teologinya sangat keliru. Kita kalau benar-benar percaya Tuhan, itu naturnya ilahi. Jadi memahaminya begini. Saya itu bukan orang berdosa yang bergumul, jatuh bangun, syukur-syukur sekali dua kali menang. Bukan, keliru. Tapi yang benar adalah begini, saya itu orang benar. Saya ini manusia ilahi. Saya ini pemenang yang bisa saleh terus sekali-sekali jatuh. Menyesal kalau sekali-sekali jatuh. Saudara perhatikan ini, saya ulangi ya, ini penting sekali cara pemahaman ini ya. Kita tuh bukan orang berdosa yang jatuh bangun kayak merangkak begitu, jatuh lagi bangun lagi kayak merangkak, berjuang untuk hidup saleh. Syukur-syukur bisa kali ini lepas dari pornografi, kali ini gak nyontek, kali ini gak marah, syukur kali ini saya benar. Bukan. Tetapi kita, saudara, orang benar. Bisa mengasihi, bisa berbuat baik, ya, bisa sayang orang, bisa berdampak, bisa jadi berkat. Menyesal kalau sekali-sekali kita jatuh. Menyesal kalau sekali-sekali kita kalah. Beda sekali ya. Cara pandangnya terhadap dosa itu lain. Kita tidak menghadapi dosa seperti monster yang besar, mengerikan, dan kita tuh kecil, takut itu ya, tinju-tinju kalah. Bukan, saudara. Tapi kita memahami dosa itu seperti apa? Kita ini udah menang. Dosa itu kayak kutu kecil yang bisa diinjak atau ditendang. Paulus katakan kok di dalam 1 Korintus pasal 15, dosa mana sengat kamu, gak ada. Digituin sama Paulus. Di dalam Tuhan, saudara, kita dikatakan lebih dari pemenang. Makanya kalau belakangan ini jokes yang suka beredar di antara kita itu edan eling ya, saudara ya. Edan eling, ya kita juga manusia edan eling. Sering edannya, jarang elingnya. Ya. Saudara perhatikan, keliru saudara sebenarnya. Setelah saya renung-renungkan ya. Sebenarnya apa? Kita ini sama Tuhan itu dibuat eling. Dibuat eling. Sadar akan kebenaran. Sadar akan firman. Sadar akan dosa-dosa. Sekali-kali edan, ya itu karena dosa. Bertobat kalau edan. Tapi natur kita bukan manusia edan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kecuali Anda dan saya sebenarnya belum kenal Tuhan. Kalau Anda dan saya belum kenal Tuhan, belum benar-benar mengalami penebusan Tuhan, ya itu edan-edanan. Ya. Saudara, jadi kita melihat di sini ya, Allah itu memperbaharui kita. Dan kita itu betul-betul jadi manusia yang baru. Saudara, belum lama saya nonton film kartun judulnya Onward. Itu film yang menarik, saudara. Nah, salah satu ceritanya, panjang ceritanya ya, saya nggak usah ceritakan. Tapi salah satu bagian itu ada begini. Dia menghadapi monster yang bukan monster lah, musuh begitu ya, yang menakutkan dan bisa mengganggu dia. Nah, lalu orang ini, saudara, punya tongkat sihir. Nah, pas kebetulan dia tuh salah mantra, saudara. Tadinya ini kan monster itu besar begitu menakutkan ya. Dia pengen hilangkan monster itu dengan tongkat sihir, tapi salah. Jadi apa? Jadi monster jadi kecil. Monsternya jadi kecil. Tapi ketika monsternya jadi kecil, dia dengan berani berjalan dan gak takut lagi. Karena apa? Karena monsternya gak ada kekuatan. Monsternya jadi kecil, diinjak juga mati monsternya. Paling kalau menggigit pun ya cuma gatel-gatel doang. Tapi gak bisa patahkan kakinya, gak bisa meracuni dia. Saudara, harusnya kita memandang dosa seperti itu. Di dalam penebusan Allah, di dalam kebangkitan Kristus, saudara, dosa itu udah gak ada kuasanya, udah patah, kayak kutu, saudara. Jadi kita tuh bisa menang atas dosa. Karena apa? Tuhan ubah kita. Saudara, dosa di sini bukan cuma perbuatan buruk ya, bukan cuma mencontek, korupsi, pornografi, marah-marah, selingkuh, bukan cuma itu, saudara. Tapi dosa juga apa? Kesombongan, pikiran negatif, kekhawatiran, ketakutan. Ya, kita bisa bebas dari semua itu. Karena apa? Natur kita sudah diperbarui Tuhan. Hari ini saudara dan saya menghadapi isu yang tidak mudah. Ya,
isu virus corona yang sudah menjadi pandemik. Dan ini hanya satu isu. Saya percaya masih banyak lagi yang kita hadapi, saudara. Ya, pekerjaan saudara kan masih jalan seperti biasa. Dan bahkan sekarang beberapa orang merasa usahanya, pekerjaannya lebih sulit, ya, karena isu virus corona ini, ekonomi menurun, saudara. Studi kita jadi lebih sulit, banyak tugas-tugas yang diberikan dan kita kesulitan karena kita nggak bisa akses bertemu dan seterusnya. Saudara, di dalam pergumulan hidup ini kita punya Allah yang mengerjakan kepada kita, memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Allah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Allah yang menjamin kita. Saudara, sungguhnya ini menjadi satu kekuatan luar biasa bagi kita. Allah yang membuat kita bisa nggak takut, bisa nggak khawatir, bisa nggak terjebak dalam dosa dan pola hidup yang lama. Saudara, minggu depan di dalam khotbah selanjutnya saya akan bicara soal bagaimana kita menghidupi anugerah ini, bagaimana kita berjuang, ya, berjuang di dalam natur yang baru ini, saudara. Tapi hari ini, saudara, saya mau ajak saudara dan saya merenungkan. Saudara, menurut saudara, gambaran Allah seperti apa yang saudara percaya sampai hari ini? Engkau percaya Tuhan mungkin sudah 10 tahun, 15, 20. Gambaran Allah seperti apa yang kita miliki? Dan kemudian saudara, setelah kita tahu bahwa Allah itu melahirbarukan kita, saudara, bagaimana kita melihat realitas hidup kita saat ini? Perjuangan kita dengan dosa, pergumulan-pergumulan hidup, ya. Bagaimana kita memandang semuanya ini? Bagaimana kita bisa menang melalui semuanya ini? Karena saya tahu, saudara, seringkali kita berpikir kita lebih banyak kalahnya begitu ya. Nah, tapi sekarang bagaimana kita bisa menang? Setelah kita tahu kebenaran ini, bagaimana itu bisa mengubah cara kita berpikir dan cara kita hidup supaya kita menang? Saudara, ini 2 pertanyaan saya dorong saudara untuk nanti saudara diskusi ya dengan keluarga saudara di rumah. Saudara boleh renungkan pertanyaan ini dan saudara boleh sharing kepada kami, kepada majelis, kepada hamba Tuhan. Kita juga ingin tahu, saudara, ya, bagaimana saudara merenungkan firman Tuhan ini di dalam ibadah keluarga saudara di rumah. Saudara, Tuhan melahirbarukan engkau dan saya ke dalam persekutuan dengannya dan memberikan kita hidup yang baru. Saudara, maukah kita bersyukur akan hal ini dan merespons dengan sungguh-sungguh? Mari kita berdoa. Tuhan Allah, mampukan kami untuk melihat Engkau sebagaimana adanya Engkau, sebagaimana Engkau menyatakan dirimu kepada kami di dalam kitab suci, sebagaimana Engkau ingin kami kenal. Kalau mungkin Tuhan ada banyak distorsi dan halangan yang mengaburkan pengenalan kami tentang Tuhan, kami mohon Roh-Mu terus bekerja di dalam hidup kami, menyucikan, menguduskan, memperbaharui kami, mengubah kami, sehingga kami benar-benar bisa mempunyai gambaran yang tepat tentang Allah dan kami bisa membangun hidup kami di dalam kesalehan, di dalam hidup yang baru karena Tuhan sudah berikan semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami pergumulkan. Kiranya Roh Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, menguatkan, menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.